Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Ku berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan tetap bersemangat. Walaupun sekarang semuanya online, aku yakin dan percaya kalian tetap semangat. Apalagi bersemangat untuk memuji Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik? Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa yuk sebelum kita memuji nama Tuhan. Oke? Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Dan sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku yakin Kau selalu menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin, hore. Udah siap memuji Tuhan semuanya? Kalau udah siap, ayo kita bernyanyi. Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Sekali lagi, aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Kita nyanyi lagu happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sekali lagi, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Pada hari ini, dan sebentar kita akan mendengarkan firman dari Kak Naomi. Semuanya harus duduk tenang agar firman yang diberikan pada Kak Naomi bisa kita dengar dengan baik dan
dapat kita tangkap apa isi firman-Nya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa yuk. Lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin dan percaya firman-Mu dapat memberikan kami nilai yang lebih lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyikan satu pujian. Selamat mendengarkan firman adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya nih? Tentunya baik ya, tentunya semua diberkati Tuhan. Kak Nomi juga selalu diberkati sama Tuhan. Dan kita semua bersyukur sampai hari ini kita masih sehat, masih kuat, masih bersemangat. Dan tentunya sampai saat ini kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Kak Naomi mau memberikan suatu cuplikan video singkat yang berkaitan dengan firman Tuhan kita hari ini. Semuanya semangat ya mau mendengarkan firman Tuhan.
Yes, Kak Nomi juga semangat dong tentunya mau menceritakan firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelumnya kita nonton dulu videonya. Selamat menikmati. 1, 2, 3, action. Nah, itu dia tadi videonya. Semuanya memperhatikan dengan baik kan? Jadi tadi videonya menjelaskan tentang hobi. Betul sekali, tentang hobi. Nah, Kak Nomi nggak mau menjelaskan dengan sulit nih dengan kata-kata apa sih itu hobi, tapi cukup adik-adik tadi memperhatikan video singkatnya, adik-adik udah cukup mengerti kan apa sih artinya hobi. Hobi itu kalau mau Kak Nomi jelaskan dengan mudah, hobi itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang adik-adik sering lakukan dan adik-adik suka. Betul, kata kuncinya ada di sering dan suka. Betul sekali. Nah, itulah hobi. Tadi ada banyak dijelasin, ada yang ada banyak jenis hobi, ada yang suka bermain gitar, menulis puisi, bernyanyi. Nah, adik-adik di sini apa aja nih hobinya? Kak Nomi pengen tahu dong. Boleh sebutin hobinya apa aja. Ada yang suka, Kak aku suka banget menggambar, mewarnai. Kak aku suka banget berenang. Tapi sayangnya karena lagi pandemi, karena lagi harus di rumah aja, aku jadi susah nih mau berenang. Sedih banget. Kita mungkin banyak yang tidak bisa menjalani hobi kita karena dibatasi oleh pandemi ini, atau karena virus-virus jahat yang di luar sana nih yang lagi bergentayangan, yang membuat kita jadi sulit untuk melakukan hobi kita. Tapi mungkin ada beberapa adik-adik juga yang bisa melakukan hobinya di mana aja atau di rumah aja. Nah, itu seru banget ya pasti adik-adik kalau adik-adik yang bosen nih di rumah, apalagi bosen karena harus menjalankan sekolah atau belajar secara online, banyak tugas, tapi adik-adik bisa memberikan atau menyisihkan waktu adik-adik untuk melakukan hobi, yaitu sesuatu kegiatan yang adik-adik suka lakukan dan adik-adik bisa sering melakukannya, mungkin bisa setiap hari, seminggu 3 kali. Nah, tapi apa sih kaitannya dengan firman Tuhan? Kak Nomi mau ceritakan sesuatu tentang firman Tuhan pada saat zamannya Tuhan Yesus waktu itu di di perjanjian baru. Jadi waktu di kota Korintus, di sebuah kota, di sebuah daerah yang bernama Korintus. Nah, di situ tuh ada banyak sekali berbagai orang suku. Sama seperti kita tinggal di Indonesia ini, adik-adik semua tahu ya negara kita adalah Indonesia. Nah, di Indonesia ini juga ada berbagai macam suku yang tinggal di Indonesia. Ada yang suku Manado, ada yang suku Batak, Sunda, Jawa, Ambon, dan semuanya. Nah, itu membuat kita jadi memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam makanan. Nah, apapun itu sebenarnya baik. Tuhan itu menciptakan kita baik, banyak perbedaan itu baik. Nah, karena banyaknya suku, banyaknya agama, kita jadi sering menemukan perbedaan di setiap orang, di setiap suku. Nah, sama seperti waktu di Korintus ini, waktu itu pada saat zaman di Korintus ini ada banyak suku dan mereka itu suka berkumpul. Nah, kalau dulu masih waktu itu nggak ada pandemi ya, mereka bisa berkumpul bersama, makan bersama. Nah, pada saat itu karena ada berbagai macam suku, ada berbagai adat dan berbagai agama yang mereka peluk. Nah, tapi pada saat itu orang-orang yang Kristen atau yang mempercayai Tuhan Yesus sedikit sulit untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus nih. Nah, karena kan mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Nah, jadi mereka itu adik-adik udah sering belajar ya. Kak Nomi juga sering cerita dulu tentang penyembahan berhala.
tentang penyembahan berhala itu menyembah sesuatu atau benda yang tidak hidup gitu ya. Misalkan nih Kak Nomi ada mouse di depan gitu ya. Terus Kak Nomi merasa mouse ini adalah sesuatu yang wah hebat, bisa menolong Kak Nomi. Terus Kak Nomi sembah, wah mouse kamu hebat sekali, kamu berikan aku makanan, berikan aku minuman. Nah seperti itu. Tapi kita kan menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang memang bisa memberkati kita, yang bisa memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan benda, bukan sebuah benda. Tuhan Yesus itu bukan benda. Nah itu dulu masih banyak yang orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Nanti mereka membuat patung sapi misalkan, berbentuk sapi, dan mereka sembah. Mereka menganggap patung sapi itu seperti dewa, bisa memberikan segala sesuatu untuk mereka, bisa menjawab doa-doa mereka. Nah pada saat itu, karena mereka sering membuat patung-patung berhala untuk mereka sembah, dan mereka suka memberikan sesajen atau sebutannya memberikan sebuah atau makanan gitu ya, makanan yang mereka persembahkan untuk patung berhala tersebut. Nah adik-adik bingung ya, kok patung dikasih makan gitu ya. Tapi makanan-makanan itu juga akhirnya bisa dimakan oleh orang-orang di Korintus itu, orang-orang yang mungkin sedang berkumpul melakukan makan bersama. Mereka juga bisa makan dari yang sudah mereka persembahkan ke patung tersebut atau ke pada saat mereka menyembah berhala itu. Nah makanan itu kan sudah dipersembahkan ke patung-patung berhala tadi. Sedangkan Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus tidak suka dengan penyembahan berhala, menyembah barang-barang atau menyembah benda, patung. Nah, apalagi kalau anak-anak Tuhan makan makanan yang dipersembahkan ke patung tersebut. Nah, karena Tuhan Yesus tidak suka, maka disitulah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh memakan makanan itu. Nah pada saat waktu itu Paulus, nah adik-adik tahu ya Paulus itu siapa? Kalau udah sering ceritain tentang Paulus, jadi pada saat itu Paulus melarang karena Paulus tahu Tuhan Yesus pasti tidak mau kita memakan makanan yang sudah dipersembahkan ke patung berhala tadi gitu loh. Nah Paulus itu menjelaskan kalau segala sesuatunya itu memang diperbolehkan, tapi tidak semuanya itu baik. Segala sesuatunya bisa kita lakukan, tapi tidak semuanya itu membangun. Apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan adik-adik apa sih berkaitannya dengan hobi? Nah Kak Nomi mau sambungin nih, kenapa sih Kak Nomi bahasnya tentang hobi dan cerita tentang orang-orang di Korintus tadi dan Paulus. Nah, maksud Paulus adalah kita semua, adik-adik semua nih di rumah, Kak Nomi juga bisa melakukan apa aja. Betul, adik-adik bisa di rumah, bisa makan yang banyak, bisa lari-lari di rumah, bisa banyak deh, adik-adik bisa melakukan banyak hal. Bisa bernyanyi sekencang-kencangnya, bisa apalagi nih adik-adik, banyak yang bisa adik-adik lakukan di rumah, bisa nonton sepuasnya, apapun itu bisa kita lakukan di rumah. Betul sekali. Tapi, nah ada tapinya nih adik-adik. Kenapa ada tapinya? Paulus mengingatkan kalau semuanya itu memang diperbolehkan, bisa kita lakukan, tapi tidak semuanya baik. Contoh, Kak Nomi hobi, misalkan Kak Nomi suka makan Indomie, hobi banget nih makan Indomie. Tapi adik-adik tahu nggak sih kalau kita tidak boleh keseringan makan Indomie, karena Indomie itu makanan instan, bahan-bahannya tidak baik untuk kesehatan tubuh. Betul, jadi Kak Nomi boleh makan Indomie yang banyak, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh
kebanyakan atau apalagi setiap hari makan Indomie. Nah, itu nggak baik untuk kesehatan ya adik-adik. Atau adik-adik suka berenang. Terus adik-adik misalkan kalau suka berenang, terus adik-adik bisa berenang selama 1 minggu gak berhenti-berhenti. Tentu tidak ya adik-adik. Adik-adik boleh berenang, tapi gak setiap hari harus berenang. Kita bisa sakit, bisa masuk angin, nanti bisa demam, pilek. Nah, atau adik-adik suka makan apa ya, misalkan suka makan makanan yang berminyak. Nah, adik-adik boleh makan yang berminyak, tapi tidak boleh terlalu banyak. Betul, karena tidak baik untuk kesehatan kita. Adik-adik boleh nonton. Tentu tidak ada yang larang, apalagi kita semua punya gadget, punya HP, punya tablet atau punya TV. Nah, adik-adik semua boleh menggunakan itu, tapi semuanya ada batasnya. Pasti papa mama di rumah selalu selalu kasih tahu nih adik-adik, gak boleh terlalu banyak menggunakan HP atau membatasi hanya menggunakan HP misalkan untuk mengerjakan tugas aja atau untuk beribadah nih sekolah minggu sama Neil Holy Kids setiap hari Minggu, atau nonton hanya di acara-acara tertentu aja. Nah, itu dia kenapa papa mama membatasi itu, tidak boleh berlebihan, karena memang tidak baik untuk adik-adik terlalu banyak menonton atau menggunakan HP, menggunakan sosial media, supaya adik-adik belajar untuk membatasi semuanya, belajar sabar, belajar untuk kemarin kita belajar ya tentang menggunakan gadget, menggunakan HP kita gunakan untuk sesuatu hal yang berguna, yang membangun hidup kita untuk ada yang kemarin bilang, Kak, aku menggunakan HP untuk mengerjakan tugas. Bagus. Nah, kalau kita pakai untuk mengerjakan tugas, tentu itu membangun, itu sesuatu hal yang baik. Kalau kita menggunakan HP, Kak, untuk aku video call opa oma aku atau kakek nenek aku, bagus, supaya kita bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, yang mungkin tidak tinggal bersama dengan kita, tapi kita kesulitan untuk bertemu. Nah, jadi kita menggunakan semuanya atau melakukan sesuatu yang berguna untuk hidup kita, tidak merusak tubuh kita, tubuh adik-adik, tidak mengganggu orang lain. Misalkan adik-adik suka menyanyi, tapi kalau misalkan adik-adik menyanyi terlalu keras, apalagi di jam-jam orang istirahat atau di saat orang tidur, tentu tidak baik. Adik-adik boleh bernyanyi, tapi di waktu-waktu yang tepat, atau adik-adik siapkan tempat yang tidak terlalu banyak orang, tidak mengganggu banyak orang. Nah, jadi segala sesuatu boleh kita lakukan, tapi tidak mengganggu atau mengganggu orang lain atau mengganggu ketenangan orang lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan, itu yang baik untuk kita lakukan. Nah, itu loh yang dimaksud sama Om Paulus ini waktu dia kasih tahu ke jemaat-jemaat di Korintus, jemaat-jemaat yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau sekali lagi kan mengingatkan, segala sesuatu itu memang baik untuk segala sesuatu itu boleh diperbolehkan untuk kita lakukan, tapi tidak semuanya itu baik dilakukan. Nah, adik-adik dari sekarang mulai belajar supaya jangan terlalu berlebihan. Kalau memang adik-adik suka, tetap dibatasi. Misalkan adik-adik suka bernyanyi, boleh tuh dibatasi. Misalkan aku mau latihan bernyanyi atau aku suka bernyanyi misalkan di siang hari aja gitu ya, atau di pagi hari ketika aku sudah mengerjakan tugas atau sudah sekolah, adik-adik boleh melatih nyanyi, melatih suara kita, atau suka bermain gitar. Nah, adik-adik boleh tuh main gitar, tapi jangan lupa untuk belajar, mengerjakan tugas, jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk beristirahat. Jadi
kegiatan-kegiatan itu semua boleh adik-adik lakukan dan baik dilakukan, tapi semua kita belajar untuk membatasi, untuk melakukan yang menurut adik-adik itu baik dan tidak mengganggu orang lain. Oke adik-adik, nah sederhana pelajarannya adik-adik bisa ingat, adik-adik bisa lakukan di kehidupan adik-adik, apalagi kita semua nih semuanya masih stay di rumah. Kanomi juga nih masih sering di rumah, Kanomi kerjanya di rumah, semuanya Kanomi lakukan kegiatannya di rumah, tapi Kanomi mencoba untuk membangun hobi-hobi baru yang membangun yang baik untuk Kanomi lakukan. Contohnya Kanomi lagi suka baca buku nih, lagi suka baca buku di rumah. Untuk apa? Untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan, supaya ada banyak kata-kata yang bisa Kanomi hafal, yang bisa Kanomi ngerti, dan bisa Kanomi praktekkan di hidup Kanomi. Dan tentunya buku-buku yang membangun ya, buku-buku yang baik, yang positif untuk Kanomi baca. Nah itu dia hobi barunya Kanomi. Kalau adik-adik apa nih hobinya sekarang? Kanomi juga pengen tahu, kakak-kakak semuanya juga pengen tahu. Apalagi kalau sekarang sudah di rumah semua nih, mungkin bisa aja adik-adik punya hobi-hobi yang baru yang dulunya adik-adik mungkin belum pernah lakukan, tapi gara-gara sering di rumah nih aku jadi suka ngelakuinnya. Kayak Kanomi tadi, sebelumnya Kanomi gak suka baca, tapi karena sering di rumah aja Kanomi jadi sering menyempatkan memberikan waktu untuk membaca buku supaya Kanomi bisa lebih pinter lagi. Nah bagaimana kalau adik-adik di rumah? Kasih tahu dong ke Kanomi ya. Itu aja yang bisa Kanomi sampaikan. Tuhan pengen adik-adik melakukan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan tentunya untuk orang-orang sekitar kita. Jadi nggak cuma buat diri kita nih, tapi semua bermanfaat dan berguna buat orang-orang di sekitar kita. Oke, itu pesannya Tuhan Yesus, dan jangan lupa kita ingat-ingat dan kita lakukan. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini. Semuanya biarlah firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk adik-adik, dan tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Kalau belum boleh keluar rumah, jangan keluar rumah dulu. Makan makanan yang sehat, minum yang banyak, dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Naomi. Yeay, tiba saatnya kita di sesi challenge. Nah, challenge-nya Kak Naomi mau kasih ayat hafalan lagi. Ayat hafalannya ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, diingat ya adik-adik, 1 Korintus 10 ayat 23. Isinya adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, adik-adik semuanya, yuk buka Alkitabnya. Biar Alkitabnya jangan disimpan-simpan nih, adik-adik boleh buka juga Alkitabnya yang ada di HP, yang gampang bisa dibuka langsung, yang mungkin di dekat kita. Yuk kita sama-sama buka ya, untuk kita hafalin lagi di 1 Korintus 10 ayat 23. Isinya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah,
terlalu panjang banget tapi nggak terlalu pendek juga, tapi Kak pasti yakin adik-adik bisa hafalin dan bisa mengerti ayat firmannya tadi. Kak udah jelasin di firman Tuhan tadi ya. Oke. Dan challenge yang kedua adalah challenge-nya Kak pengen tahu nih, adik-adik boleh presentasiin atau videokan kegiatan adik-adik selama di rumah yang sering adik-adik lakukan. Atau adik-adik boleh kasih tahu, jelasin ke teman-teman yang lain atau ke kakak-kakak sekolah minggu, apa sih yang adik-adik suka lakukan selama di rumah, apalagi selama pandemi ini, selama adik-adik sering di rumah, ada kegiatan-kegiatan baru nggak yang sering adik lakukan? Misalkan suka bermain gitar, sekarang suka bermain piano nih Kak, suka baca buku sekarang. Nah, apapun yang adik-adik lakukan tentunya yang baik dan tidak mengganggu orang lain, bermanfaat buat siapapun, boleh dikasih tahu ke Kanomi, kasih tahu ke kakak-kakaknya, ke teman-temannya, supaya kita semua berbagi atau sharing cerita kita selama kita di rumah. Oke, itu aja challenge-nya. Semangat untuk dikerjakan, semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Dan sebelumnya Kanomi mau ajak adik-adik untuk berdoa menutup ibadah kita. Ikutin Kanomi berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan sangat baik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami boleh diberikan kesehatan, diberikan berkat, makanan, minuman yang cukup, istirahat yang baik, dan kami bersyukur sampai hari ini kami bisa melakukan hobi kami, melakukan banyak hal selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar supaya kami melakukan hobi kami yang baik, yang positif, yang bermanfaat untuk hidup kami dan orang lain. Tuhan tolong supaya kami lebih bijak lagi dalam menentukan setiap kegiatan kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami selama 1 minggu ke depan boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat melakukan kegiatannya, melanjutkan kegiatannya, dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.